Halo Sobat Horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam tentang teror boneka Jenglot yang menuntut nyawa pemiliknya. Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teror berdarah boneka Jenglot. Jenglot adalah makhluk mistis yang dipercaya berasal dari Indonesia, terutama di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bentuknya menyerupai manusia kerdil dengan tubuh kering seperti mumi, rambut panjang, serta gigi dan kuku yang tajam. Banyak yang percaya bahwa Jenglot adalah makhluk gaib yang dapat hidup dengan cara menghisap darah manusia. Dan boneka Jenglot juga adalah salah satu objek mistis yang penuh misteri dan ketakutan. Apakah benar memiliki kekuatan gaib atau hanya sekadar mitos? Semuanya kembali pada kepercayaan masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, banyak kisah menyeramkan yang mengiringi keberadaannya, membuatnya menjadi salah satu benda mistis paling ditakuti di Indonesia. Di sebuah desa terpencil bernama Sumberwangi, ada sebuah mitos yang sudah beredar turun-temurun. Konon, ada boneka Jenglot yang dipercaya sebagai penjaga ilmu hitam. Boneka ini tidak boleh disentuh sembarangan, apalagi dimiliki. Jika seseorang membawanya pulang, maka ia telah membuat perjanjian. Tanpa sadar perjanjian yang menuntut darah sebagai bayarannya. Namun Rina, seorang gadis muda dari kota, pulang ke desanya setelah sekian lama merantau. Ia kembali untuk mengurus rumah peninggalan kakeknya yang baru saja meninggal dunia secara misterius. Di dalam rumah tua itu, ia menemukan sebuah kotak kayu di dalam lemari tua. Saat membukanya, ia menemukan sebuah boneka kecil yang tampak menyeramkan. Boneka itu bertubuh kering, berambut panjang, dan memiliki gigi tajam yang sedikit terbuka. Matanya merah seperti bara api. "Apa ini?" gumam Rina sambil memegang boneka itu. Saat itu juga, angin dingin berhembus menerpa tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri, seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dan sejak saat itu, teror pun dimulai. Malam pertama setelah menemukan boneka Jenglot itu, Rina tidak bisa tidur nyenyak. Angin berdesir melalui celah-celah jendela rumah tua itu, membuat suasana semakin mencekam. Ia meletakkan boneka itu di meja dekat tempat tidurnya, tak terlalu memikirkannya. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh, seperti bisikan pelan yang berasal dari sudut ruangan. Rina, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke sekeliling kamar, tapi tidak ada siapapun. Dengan perasaan gelisah, ia mencoba kembali tidur. Pagi harinya, saat bangun, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Boneka Jenglot yang semalam ia letakkan di meja kini sudah berpindah tempat. Boneka itu kini berada di lantai, menghadap ke tempat tidurnya, seolah sedang memperhatikannya sepanjang malam. Dengan perasaan tak nyaman,
Rina mengambil boneka itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu. Ia meletakkan kotak itu di gudang belakang rumah, berharap bisa melupakan kejadian semalam. Namun, malam berikutnya, ia kembali terbangun. Kali ini, suara itu lebih jelas. "Aku lapar." Suara itu terdengar lirih, namun menusuk ke telinganya. Rina menutup matanya rapat-rapat, berharap itu hanya mimpi. Tapi kemudian, ia mendengar suara sesuatu jatuh ke lantai dengan keras. Dengan napas memburu, ia menyalakan lampu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kotak kayu yang tadi ia simpan di gudang kini berada di depan tempat tidurnya. Dan lebih mengerikan lagi, tutupnya terbuka. Boneka jenglot itu tidak ada di dalamnya. Rina menelan ludah. Ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara langkah kecil terdengar dari bawah ranjangnya. Perlahan, ia menundukkan kepala untuk melihat ke bawah tempat tidur. Dua mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Rina ingin berteriak, tapi semuanya sudah terlambat. Jantung Rina berdegup kencang. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Dua mata merah itu masih menatapnya dari bawah ranjang, tak berkedip, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara geraman pelan, lalu sesuatu merangkak keluar dari bawah ranjang. Boneka jenglot itu bergerak, jari-jarinya yang kecil dan kering mencengkeram lantai kayu. Giginya yang tajam sedikit terbuka, dan dari mulutnya terdengar bisikan mengerikan. "Aku lapar, aku haus." Dengan panik, Rina melompat turun dari ranjang dan berlari keluar kamar. Ia merasakan sesuatu hampir mencengkeram kakinya, tapi ia berhasil keluar sebelum boneka itu sempat menariknya. Ia berlari ke ruang tamu, napasnya memburu. Pikirannya kacau. Ini tidak masuk akal. Boneka itu hidup. Rina segera mengambil ponsel dan menelepon satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantunya. Mbah Surti, seorang dukun tua yang sudah lama tinggal di desa ini. Tak lama kemudian, Mbah Surti tiba di rumah dengan membawa sebungkus dupa dan sebotol air yang katanya sudah diberi doa perlindungan. Saat masuk ke kamar Rina, ia langsung menatap boneka jenglot yang kini kembali diam di lantai. Mbah Surti berbisik pelan, "Kamu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Ia lalu menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Saat asap dupa memenuhi ruangan, boneka jenglot itu tiba-tiba bergerak, tubuhnya bergetar. Matanya semakin merah menyala. Terdengar suara jeritan kecil dari boneka itu, membuat Rina menutup telinganya. Boneka itu meronta, seolah ingin melawan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, saat Mbah Surti menyiramkan air doa ke tubuhnya, boneka itu mulai mengering lebih cepat, seperti kertas yang terbakar tanpa api. Jeritanya semakin pelan, sampai akhirnya hening. Mbah Surti mengumpulkan sisa abu boneka itu dan memasukkannya ke dalam kain putih. "Ini harus dikubur di tanah yang jauh dari rumah," katanya. Rina mengangguk, masih gemetar. Ia ikut bersama Mbah Surti ke hutan belakang desa, di mana abu boneka itu dikubur dengan ritual khusus. Setelah selesai, Rina merasa sedikit lega. Meskipun bayangan mata merah menyala itu masih menghantuinya. Namun, sebelum mereka pergi, angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa bisikan samar yang nyaris tak terdengar. "Aku akan kembali." Rina menoleh dengan wajah pucat. Mbah Surti hanya menghela napas. "Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, Nak. Beberapa benda ingin tetap dibiarkan sendiri." Dan sejak malam itu, Rina tidak pernah lagi menyentuh benda-benda aneh. Tapi jauh di dalam hutan, di dalam tanah yang gelap, sesuatu masih menunggu. Setelah mengubur abu boneka,
Jenglot di hutan bersama Mbah Surti. Rina berharap segalanya telah berakhir. Namun, malam itu, ia masih merasa ada yang mengawasinya. Angin berdesir melalui celah jendela rumah tua, membawa suara bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Aku akan kembali. Rina memejamkan matanya erat-erat, menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Ia yakin itu hanya bayangan pikirannya, trauma yang belum sepenuhnya hilang. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat ia bangun dan pergi ke kamar mandi, ia terdiam melihat cermin. Di lehernya, ada 2 luka kecil seperti bekas gigitan. Tubuhnya mendadak gemetar. Ia ingat dengan jelas bahwa semalam tidak ada luka seperti itu. Dengan panik, ia berlari keluar dan menemui Mbah Surti. Namun, saat tiba di rumah dukun tua itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mbah Surti tergeletak di lantai, tubuhnya pucat, matanya terbuka dengan ekspresi ketakutan. Di sampingnya, ada jejak kaki kecil yang berlumuran darah, mengarah ke jendela yang terbuka. Rina mundur perlahan, napasnya tersengal. Ini tidak mungkin. Jenglot itu seharusnya sudah lenyap. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Saat ia menunduk, 2 mata merah menyala menatapnya dari bawah meja. Aku belum selesai, Rina. Seketika, rasa sakit luar biasa menjalar di tubuhnya. Sesuatu merayap naik ke kakinya, mencengkeramnya dengan erat. Ia mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Rasa dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menghisap sesuatu dari dalam dirinya nyawanya. Dalam keheningan rumah itu, hanya terdengar desiran angin yang membawa bisikan samar. Kutukan ini tak akan berakhir sampai aku menemukan yang baru. Beberapa hari setelah kematian Rina, warga desa menguburkannya dengan tergesa-gesa. Tubuhnya yang mengering seperti mumi membuat mereka takut untuk terlalu lama berada di dekatnya. Namun, setelah malam pemakamannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan paginya, kuburan Rina ditemukan dalam keadaan terbuka. Tanahnya tergali dengan paksa, peti matinya terbuka, dan tubuh Rina hilang. Tak ada yang tahu kemana mayatnya pergi. Hingga malam itu, seorang lelaki desa, Pak Ranto, mendengar suara aneh dari halaman belakang rumahnya. Ketika ia keluar dengan obor di tangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah halaman, berdiri sosok yang seharusnya sudah mati, Rina. Namun, ia bukan lagi manusia. Kulitnya hitam kering seperti jenglot, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, menampakkan gigi-gigi runcing yang berlumuran darah segar. Di tangannya, tergantung kepala seorang anak kecil masih meneteskan darah. Pak Ranto terhuyung mundur, ingin berteriak. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, sosok Rina melesat cepat ke arahnya. Dalam sekejap, giginya menancap dalam di leher Pak Ranto, tulangnya retak, darah menyembur deras, dan tubuhnya langsung mengering hanya dalam hitungan detik. Dan saat tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara pelan, sosok Rina menoleh, menatap rumah-rumah lain di desa. Lapar, haus. Malam itu, jeritan demi jeritan menggema di seluruh desa. Dan saat fajar menyingsing, tak ada satupun yang tersisa. Hanya deretan rumah kosong, dan bayangan hitam yang melompat dari atap-atap mencari korban berikutnya.